Baik, jadi kita lanjutkan ya. Jadi minggu lalu kita sudah membahas beberapa, apa namanya, bagaimana kita berpikir misalnya, cara berpikir deduktif, induktif ya, mmm, dengan memberikan beberapa contoh kasus. Kemudian kita membahas bagaimana misalnya kita atau orang cenderung apa namanya, menyalahgunakan statistika untuk kepentingan tertentu misalnya ya, sehingga mengaburkan, apa namanya, fakta gitu ya, karena tidak lengkap datanya dan seterusnya. Oke. Nah, kemudian kita juga membahas ini bagaimana atau apa sih yang dimaksud dengan keacakan, kenapa itu perlu, kemudian kita membicarakan apa itu, variabilitas ya, kita sampel misalnya nanti, lalu ada tidak akan selalu sama gitu ya, ada perbedaan. Oleh karena itu kita mengukur dengan misalnya, margin of error gitu, seperti itu. Oke, jadi apa yang kita akan nanti bahas pada pertemuan-pertemuan berikutnya adalah bagaimana kita menggunakan informasi yang ada pada menggunakan data kemudian untuk mendapatkan informasi dan dari informasi itu kita mendapatkan pengetahuan atau knowledge, atau kita mendapatkan wawasan atau insight dari itu. Nah, minggu lalu kita juga membicarakan apa itu data kuantitatif, data kualitatif, ya. Kemudian, variabel kualitatif seperti apa gitu ya, ada nominal, ordinal gitu kan. Dan ada yang kuantitatif, ada rasio, ada interval, ya, seperti itu. Kemudian kalau, rasio itu memiliki nol yang sifatnya absolut, ya kalau interval itu, eee, tidak ya. Jadi operasi matematika yang lengkap itu dilakukan pada skala yang disebut dengan skala, rasio gitu. Kemudian, kita bisa melihat contoh misalnya dengan perbandingan, antara Celsius dan Kelvin gitu ya. 50 derajat Celsius tidak berarti 2 kali lipat, 25 derajat Celsius. Jadi kalau ada suhu orang yang, atau suhu benda yang 50 derajat Celsius, tidaklah, 2 kali lipatnya gitu. Tapi kalau Kelvin itu iya. Kemudian ada beberapa jenis variabel ya, kalau nominal untuk yang kualitatif atau kategorik, nominal dan ordinal. Kalau ordinal kita mempunyai semacam kesan ada urutan, jadi misalnya tinggi, sedang, rendah, atau sebaliknya rendah, sedang, tinggi, sangat tinggi, atau sangat rendah, rendah, sedang, tinggi, sangat tinggi, misalnya. Atau, apa namanya, miskin, kaya, sangat kaya, atau apa gitu istilahnya, ya. Kita memiliki urutan seperti itu. Atau misalnya sakit, tidak sakit, ya, eee, parah atau pada level tertentu ya misalnya gitu silakan. Jadi kita mempunyai kesan seperti itu atau malah tidak sama sekali, jadi warna rambut misalnya, merah, hitam, ya, pirang, atau blond ya istilahnya, dan warna lain gitu ya. Nah oleh karena itu, apa namanya, ada kategori misalnya yang, biner atau binary variable, kemudian ada yang lebih dari sana dari 2 gitu ya, polycotomous gitu. Oke, kemudian, kita bicarakan respon dan prediktor. Jadi sesuatu kalau kalian melakukan suatu percobaan dalam skala lab misalnya, kita mempunyai, kita memvariasikan variabel, misalnya konsentrasi ya dari suatu ekstrak yang kalian, peroleh misalnya, ada 5 mili, 10, 15, 20 misalnya dengan, objek yang kalian teliti apa, misalnya berat badan atau apa dari suatu, hewan percobaan barangkali gitu ya. Jadi, kita bisa menentukan bahwa dengan memvariasikan X, Y-nya berubah gitu. Jadi, Y-nya kita sebut dengan respon dan X-nya kita sebut sebagai prediktor, oke. Nah itu yang kita sudah bahas minggu lalu. Nah sekarang
Kita apa namanya, membahas bagaimana kita menampilkan cara kita menampilkan data kuantitatif. Nah, pada beberapa bagian di sini agak, agak sulit kalau kita hitung manual, meskipun itu perlu, tapi karena sekarang kita sudah ada komputasi, ya kita bisa menggunakan software. Nah, nanti hari ini kita akan, menggunakan R ya, meskipun di sini tidak ada praktikumnya, tapi karena dituntut harus bisa menggunakan software paling tidak ya, jadi kita campur saja, tidak masalah. Ya kalau dulu ada praktikum 1 SKS, ya kita bisa melakukan itu dan dengan mudah jadi bisa-bisa nih, tapi sekarang, bukan dari sekarang, tapi mungkin dari dua dua angkatan ya, sepertinya 2020 dan saya nggak ingat 2019 juga mungkin sudah, saya lupa, ada perubahan. Jadi nggak masalah nanti kita coba. Nah, jadi, kita sekarang fokus bagaimana kita menampilkan data kuantitatif. Jadi data kuantitatif atau data yang berupa angka yang memiliki arti atau meaningful ini kita bisa tampilkan dengan banyak cara ya. Nah, di sini mungkin baru bagi kalian ada plot batang daun atau kalau, diinggriskan ini adalah, stem and leaf plot gitu istilahnya. Jadi di sini bahasa Inggrisnya, stem and leaf plot gitu. Jadi plot batang dan daun. Apa maksud batang, apa maksud daun ya? Jadi nilai itu dibagi menjadi 2, jadi yang jadi misalkan ada data, nanti di belakangnya ada contoh ya, seperti ini, ada beberapa contoh ya. Jadi saya jelaskan dulu ini ya. Jadi masing-masing, data itu kita bagi menjadi 2 kelompok angka, jadi yang pertama disebut sebagai batang atau stem, dan angka kedua disebut sebagai daun atau leaf, ya leaf. Jadi, angka pertama disebut sebagai stem, kemudian angka kedua disebut sebagai leaf, ya. Nah, bagaimana kita membuat ini gitu ya? Eee Iya, secara sederhana kita, bisa ilustrasikan seperti ini. Jadi ada misalnya data, 10 gitu ya, ada 20, ada 35 misalnya ya, eee, tapi ada juga data 9, misalnya ada mungkin 45, contoh ya. Eee, Kalau ini data puluhan, maka salah satu akan menjadi batang, stem, kemudian yang satu menjadi leaf. Jadi buatlah semacam garis seperti ini. Yang sebelah kiri disebut dengan, batang, kemudian sebelah kanan, leaf. Batangnya seperti ini, di sini, kemudian daunnya ada di sini, gitu. Caranya gimana? Jadi kalau 9 berarti, karena masih dalam satu satuan, jadi ini 9-nya di sini, satuannya di sini, puluhannya di sini. Jadi bukan 0,9 ya, tapi untuk ini aja. Kemudian 10 jadi satuannya 1, apa namanya, 1, 0, gini. Kemudian ada 2, 20, 2, 0. Kemudian 35, 3, 5. Kemudian nanti ada misalnya 37, kita tulis 7-nya di sini. Kemudian ada 40, 45 ya, 5. Kemudian ada nanti misalnya 48, kita tulis di sini. Oke. Nah ini contoh, beberapa contoh yang, sangat sederhana gitu. Jadi cara meringkas data pada dasarnya gitu ya, meringkas data dengan cara melihat, oh ini. Nah nanti kita bisa melihat misalnya ada barisan ini 7, 5, 5, 5, 5 begini misalnya ya, atau 4, 8, 8, 8 begini misalnya, 7 misalnya 5 lagi. 8 dan seterusnya. Jadi ini menunjukkan menunjukkan data misalnya 9, 10, 20, 35, 37, 35, 35 gitu ya, 45, 48, 48, 47 ya, kemudian terakhir 48 lagi. Oke, jadi daftar semua batang dari yang terkecil yang terbesar, ini sudah kita lakukan dari yang terkecil sampai terbesar, kemudian untuk masing-masing, nilai dalam data, tulis nilai daun pada berlabel nomor, batang yang besar. Jadi ini daunnya, ya ini leaves-nya, ini, stem-nya gitu. Jadi ini sederhana sekali. Tapi dari sini kita juga bisa mengamati, misalnya saya akan hapus ini. Oke, saya tulis ini karena
misalnya di 755 jadi di sini kita bisa lihat bahwa apa, jadi ada data yang sering muncul misalnya ya, ada 35 muncul 3 kali, kemudian 48 yang muncul 2 kali, ya ada 45 muncul 2 kali dan seterusnya. Nah, di sini juga kita bisa melihat bahwa data 40-an itu paling banyak dibandingkan dengan angka yang lain, gitu, ya. Nah, dari sini juga kita bisa tahu kemungkinan, rata-ratanya akan ada di sini karena, berkelompok di sini gitu ya, barangkali ya, kita belum hitung gitu, ya, seperti ini. Jadi ini secara visual kita bisa tampilkan. Kemudian, eee, ya kalau kita mengambilkan data yang, terlalu sempit misalnya, kita bisa perlebar dengan menggunakan 2 baris pada batang misalnya, angka pada daun kita tempatkan pada baris pertama dan angka daun berikutnya pada baris kedua gitu ya. Misalnya jadi, sebagai contoh misalnya 40 eee, datanya begini ya, banyak yang begini barangkali ya, itu barangkali ya. Eee, ya bisa ditampilkan begini atau, dipecah 2 gitu. Jadi yang 5, 6, 7, 8 ditaruh pada, ini berikutnya. Jadi 40, 0, 1, 2, 2, 3, 4 ya misalnya. Kemudian yang berikutnya ditaruh di sini 5. Jadi ini alternatif cara untuk 6, 8 gitu misalnya. Jadi pada batang pertama ini, untuk yang lebih kecil dari 5 kemudian yang 5 ke atas di sini, gitu, ya. Pada baris kedua, jadi untuk mengatur ini kalau misalnya banyak begini. Jika terlalu banyak angka yang muncul, misalnya ini contohnya tadi 6 atau 7 misalnya ya, eee, ya bisa dibuang digit yang paling kanan untuk memaksimalkan tampilan. Nah, nanti kita akan menggunakan R untuk ini, jadi, tidak akan manual menurut saya. Jadi saya pikir biar tidak dari pertengahan saya mengenalkan, jadi dari awal aja gitu ya, nanti kita coba. Oke, jadi seperti ini ya, eee, sesuai dengan namanya juga statistika komputasi, jadi mungkin menggunakan komputasi tidak hitung manual lagi. 6 atau 7 angka skor barang, digit paling kanan untuk masuk. Nah, ini kalau kita lakukan manual nanti, R akan melakukan ini secara, otomatis, gitu. Oke. Nah, ini adalah contoh ya, contoh dummy yang saya buat, jadi berat badan 30 orang Asia. Jadi kita bisa menghitung data sebenarnya, nanti mungkin kita pakai data asli aja kalau ada yang real. Ini dummy, contoh dummy, jadi untuk mengilustrasikan bagaimana metode ini bekerja pada, ini data berat badan. Jadi datanya ada 20, 35, jadi ini acak orangnya, ada yang anak kecil, itu ada yang orang dewasa, gitu, 20, 30, sampai 48, ya yang terakhir. Jadi ada sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 30 sesuai dengan ini ya, 30 data. Ya kalau kita buat stem in plot, nanti kita akan belajar menggunakan R ya, software ini. Jadi diurut seperti ini. Jadi 10, kalau kita lihat tadi ada yang 20, 25, 30 ya, 35, 36 gitu ya. Kalau kita lihat lagi data yang tadi, ya ada yang 10 tadi, ya ada yang 90, ada yang 95. Jadi angka di sebelah kiri tanda ini menyatakan puluhan dan sebelah kanan batang menyatakan satuan. Jadi berdasarkan plot batang yang tadi kita dapat melihat bahwa data yang paling sering muncul adalah 7 misalnya ya, di sini. Jadi dari mana kita tahu dari tumpukan tumpukan angka ini ya, jadi semakin banyak ini tumpukannya, ini berarti semakin ini. Ini yang paling banyak dibandingkan dengan data-data yang lain, ya, gitu. Jadi misalnya 75 ini ya, muncul 3 kali, 65 3 kali gitu ya, di sini. Eee, 50 muncul 3 kali, 80 muncul 3 kali. Tapi dari antara ini 70 yang, 70-an yang banyak. Jadi paling banyak muncul dibandingkan dengan angka yang lain. Oke, kemudian
Kita juga bisa melakukan, plot titik atau dot chart. Nah, ini tidak menggunakan R, tapi yang idenya sama, masing-masing kita buat titik, apa namanya, data dan kita pasangkan titik. Jadi misalnya 10, 10 di sini ditulis, kemudian 20 di sini ya, 1, kemudian ini 20 berapa tadi datanya, 25 misalnya ya, seperti ini 25 ada nggak di sini 25? Ya, di sini misalnya 25. 25 di sini, kemudian, ada 30 dan seterusnya ya. Ini sesuai titik, jadi ditumpuk ini ya. Dan, eee, iya agak sedikit beda dengan yang tadi, karena di sini kalau tadi, stem and leaf plot kita melihat 7 dalam satu apa, yang satuannya 7, kemudian puluhannya di sorry 7, puluhannya yang 7, satuannya yang di belakang ini ditumpuk jadi satu, kalau yang di sini mengikuti jadi 72, ini 70, ya 72 dan seterusnya, ya. Eee, Mengurutkan data dan memplot masing-masing amatan berdasarkan nilai numeriknya sepanjang sumbu yang diberi skala ya. Ya masing-masing data yang ditumpuk. Yang ditumpuk maksudnya ini ya, contohnya ini. Kemudian ada banyak contoh ini juga. Oke, ya yang di sini juga ya, ya kemudian ya ada beberapa ini lagi yang lain, misalnya ini ya, yang ditumpuk ini maksudnya. Oke. Nah, jadi sebenarnya secara ini tidak berbeda jauh pada dasarnya ya, kalau dengan diagram batang tadi, hanya bedanya adalah, kalau tadi diagram batang 4-nya sebagai puluhan jadi satu, kalau ini dirinci lagi gitu ya. Jadi sebenarnya kalau kita balik mirip dengan diagram batang, cuma di sini angkanya tidak tidak angka tapi berupa titik-titik. Jadi nggak dikatakan sebagai plot titik atau, dot chart gitu ya, dot chart. Oke, disebut dengan dot chart gitu. Nah itu bedanya ya. Jadi kita di sini tidak melihat, mmm, apa namanya, tidak seperti tadi angka ya, tapi di sini tidak, oh berarti angka yang sama begini. Jadi seperti yang tadi sebenarnya tidak jauh untuk data yang sering muncul tadi apa, 75 misalnya ya, dan seterusnya ada 65, kemudian ada 80. Di sini juga kelihatan 80, kemudian 75, kemudian 65 di sini. Oke, kemudian cara berikutnya tabel, frekuensi. Tabel frekuensi itu apa namanya, ini sudah, mungkin kalian pelajari dalam pelajaran statistika waktu sekolah menengah atau yang sederajat dengan itu. Jadi kita menghitung, membuat suatu tabel yang disebut dengan tabel frekuensi yang mana data itu kita kelompokkan berdasarkan pada banyak selang yang kita inginkan, lebar selangnya atau intervalnya, banyak interval atau selang yang kita inginkan, kemudian kita hitung frekuensinya gitu ya. Jadi, langkah pertama apa? Membuat tabel frekuensi itu. Jadi, membagi rentang, jadi cari data yang terkecil, data yang terbesar gitu ya dari pengamatan, yang kita peroleh dari banyak kelas interval yang kita inginkan. Nah, misalnya kita menginginkan 5 sampai 20 kelas interval gitu ya. Nah, setelah membagi rentang dengan banyak subinterval yang diinginkan, bulatkan angka yang diperoleh ke unit yang paling mudah kita kerjakan gitu. Ya, jadi, bulatkan saja angka yang di ini. Unit ini menyatakan lebar umum kelas interval berapa, misalnya lebarnya 5 kah atau berapa ya dari ini gitu. Pilih kelas, interval pertama sedemikian hingga berisi pengukuran terkecil. Kelas pertama selalu berisi ukuran terkecil, kemudian, kalau bisa pilihlah nilai awal untuk kelas pertama sedemikian hingga tidak ada pengukuran yang jatuh di antara subinterval, sehingga menghilangkan keraguan dalam menempatkan pengukuran dalam kelas interval. Jadi, misalnya kita membuat interval begini ya, eee, 1 sampai 5, kemudian yang berikutnya 5 sampai, eee,
9 ya, tambah 4 tambah 4 ya. Oke, di sini ada 2 hal yang perlu dicatat. Yang pertama, kalau menganggap bahwa data yang pertama mengandung 1 sampai 5, maka data kelima ini masuk ke mana? Itu yang dimaksud di sini. Apakah masuk di sini atau masuk di sini? Itu ya. Jadi yang pertama jadi, 1, 2, 3, 4, 5 di sini, 5-nya masuk di sini atau 5, 6, 7, 8, 9 apa masuk di sini, gitu ya. 5-nya masuk di mana kalau ada data 5? Ini yang rancu karena menempati 2 posisi sepertinya kan gitu ya. Oke. Nah, ini dihindari. Ya kalau ada begini dihindari. Nah, tetapi saya ingin mengatakan dulu begini, ada beberapa literatur atau beberapa orang atau literatur lah saya katakan ya, mengatakan bahwa begini, jadi kalau 1 sampai 5 yang di sini, yang atasnya kalau ini kita sebut bawah, batas bawah gitu ya. Ini adalah batas atas. Nah nah pada beberapa implementasi dalam software misalnya atau dalam beberapa literatur yang saya katakan tadi, eee konvensi yang digunakan begini, jadi data yang batas bawahnya itu memang memuat data itu, tapi batas atasnya tidak sampai. Jadi misalnya 1 sampai kurang dari 5. Kemudian yang kedua 5 sampai kurang dari 9. Nah, itu yang konvensi kedua, gitu. Sebenarnya kalau kita buat manual mana saja boleh, ya, asalkan kita konsisten. Jadi misalnya kalau kita menggunakan, eee, konvensi yang kedua jadi 1 sampai 5 ini artinya maksimal 5, 1 sampai kurang dari 5, jadi 5 tidak akan masuk di sini. Ya, tetapi masuk di sini, gitu ya. Masuk di, interval atau selang kedua, gitu. Demikian pula 9 tidak akan masuk di sini, tapi 9 akan masuk di sini. 9 sampai misalnya tambah, apa namanya, tambah 4 berarti 13, jadi 9 sampai kurang dari 13, gitu. Itu yang, pada beberapa software, apa namanya, digunakan seperti itu implementasinya. Jadi 13 tidak akan masuk di sini, tapi di bawahnya. Nah, ada juga yang begini, jadi 1 sampai 5 misalnya 6 sampai misalnya, 10 ya, sorry 1 tambah 4 ya 5, 6 sampai 10, 11 sampai 4 berarti 15, gini ya ini ya jadi 1 sampai 5, 5-nya ikut, nya ikut ini. Nah nanti kita lihat, hari ini kita akan mencoba belajar R ya, karena tidak ada praktikum jadi saya integrasikan saja. Jadi, nanti takutnya dari bagian akhir nanti malah kebingungan kalau langsung menggunakan R. Oke, jadi seperti itu, eee, nanti dari R yang kita gunakan, nah itu akan ada ketentuan bahwa ini yang di bagian belakang yang akan kita, tidak ikut gitu. Itu yang ya, sampai ini kurang dari gitu. Dan beberapa software yang saya tahu begitu, ya, kecuali nanti disuruh hitung manual. Jadi saya pikir dengan sekarang ndak terlalu ini waktunya untuk hitung manual ya, tapi itu bisa kalian lakukan. Nah, please kelas interval, tidak menghilangkan keraguannya. Jadi ini maksudnya ya, jadi mana yang ini, jadi tujuannya keraguan. Kalau konvensi ini berarti tidak masalah sebenarnya 5-nya masuk di sini pasti gitu ya. Oke, baik. Nah, ya nanti ada sedikit ini mungkin ada perbaikan yang contohnya. Sebagai contoh 30 berat badan orang Asia tadi, 25 terbesar kemudian 10 berarti 95 dikurangi 10 85. Misalkan kita menginginkan 5 kelas interval, 5 interval kelas, sehingga 85 dibagi 5 jadi 17. Jadi masing-masing terdiri dari 17 gitu ya. Jadi 10 tambah 17, 27, 28. Jadi ada ini karena membuat manual bisa begini ya. Sebenarnya ini, asalkan ini memuat 17 tidak masalah ya. Jadi asal ini 17, 10 tambah 17 ya, ya di 10 kemudian ini ikut tambah 28 tambah 5 ada yang begini, saya buat manual yang kayak ini, 10, 7, 27, 28, 45,
tidak overlap. Nah, tapi tentu ada masalahnya ya. Kalau datanya bulat tidak masalah, tapi kalau datanya pecahan ini yang jadi masalah. Kalau sel begini, misalnya data yang 27 misalnya, kalau data begini, ya 27,6 itu masuk di mana gitu kan. Tidak ada masuk sel sini. Nah, itu beda lagi nanti interval. Ini untuk data bulat. Ini contoh untuk data bulat. Contoh eh, data bulat gitu. Oke. Ya seperti ini, jadi panjang, banyak kelas dicatat, jadi ini manual ngitungnya ya, 3, 6, 6, 12 ini ya. Karena ini sekali lagi sesuai dengan mata kuliah statistika komputasi, jadi kita akan menggunakan, software mungkin ya lebih banyak. Meskipun ada beberapa yang manual nanti ya, biar tidak habis waktunya untuk hitung ini saja. Oke, seperti ini contohnya. Nah, nanti dalam R kemungkinan implementasi kita akan berbeda hasilnya, tapi yang jelas nanti yang perlu kita perhatikan, bisa saja ini berbeda karena tidak ada aturan baku mengatakan ini yang masuk mana. Yang jelas total dari, data yang kita inginkan itu harusnya sejumlah data itu 30 gitu. Jadi total frekuensinya harus sama dengan total data gitu, itu yang harus ngeceknya di situ. Kalau ini tidak sama berarti salah, gitu aja. Ada yang salah maksudnya, selnya di mana yang salah gitu. Kalau ini sudah benar, nah, yang lain harusnya mengikuti, ya. Di dalamnya mungkin yang mana salah tadi sehingga menjadi 31 misalnya atau 28 misalnya. Jadi dari ini harusnya 30 gitu, ya itu yang menjadikan, untuk kita ngecek. Jadi perbedaan tidak masalah harusnya karena tidak ada aturan baku yang mana, ini. Ini hanyalah salah satu aturan membuat histogram tadi ya, dari double distribusi frekuensi nanti kita ubah menjadi, ini apa namanya, histogram gitu. Nanti saya ceritakan itu, kita bahas ya. Jadi ini frekuensi. Jadi yang antara 10 sampai 27 ya, 3 orang, 28 sampai 45, 6, dan seterusnya. Dan 82 sampai 99 itu 3. Oke, 3 orang. Nah, kalau kita ini tadi kita tambahkan relatif, maka kita bisa hitung frekuensi relatif. Frekuensi relatif itu gimana? Ini dibagi totalnya 3 dibagi 30, 0,1, 6 dibagi 30, karena 2 kali ini berarti 0,2, 0,2 ya. 12 dibagi 30 berarti 4 kali lipatnya ini berarti 0,4 ya kalau kita hitung. Kemudian 3 dibagi 30 adalah 0,1. Kalau kita jumlah ini 1. Jadi frekuensi relatif ini jumlahnya 1. Kalau frekuensi biasa, bukan relatif, ini 30 sejumlah N tadi. Nah, itu. Nah, selain itu kita bisa juga kumulatifkan. Jadi ini dulu yang pertama selalu angkanya ini. Kemudian kumulatifkan 10 tambah 20 gitu ya. Ini menjadi ini. Tambahkan lagi 20 jadi ini 50. Tambahkan lagi 40 menjadi ini 90 dan pada sel terakhir tambahkan 10, 1, harus 1 di sini. Gitu. Di sini tidak ada lagi, ini 1, maksimal di sini 1. Tidak boleh lebih dari 1, tidak boleh kurang dari 1. Nah, yang masalah adalah hanya pembulatannya di mana gitu ya. Kalau sini misalnya 0,999 jadi anggap saja 1. Di sini mungkin ada perlu pembulatan itu tidak masalah ya. Yang penting di sini tidak lebih dari 1. Jadi harus 1. Di sini harus 1 gitu. Ya, frekuensi soalnya ya dibagi banyaknya amatan. Oke, seperti itu. Nah ini jadi tabel ini kalian bisa buat ya, dan ini bisa berbeda-beda asalkan jumlah ini sama dan ini datanya benar gitu, ya. Oke, kemudian histogram berdasarkan pada double distribusi frekuensi tadi kita bisa membuat histogram. Jadi ini masing-masing histogram jadi 10, 27, 28, 45, 46, 63, 64, 81 dan seterusnya. Ini kita bisa buat sel-sel. Nah, menjadi interval dengan panjang yang sama, ya, sumbu vertikal mulai dari 0, tidak kita pecah sumbu, kemudian, berikan semacam batang. Jadi histogram itu tidak sama dengan diagram batang ya. Jadi kalau diagram batang misalnya seperti ini, ada perusahaan A, perusahaan B mempunyai, suatu apa namanya, penjualan misalnya begini. Kalau histogram itu murni adalah sel yang ada datanya begini. Nah, kalau ada histogram begini nyambung, di sini kosong berarti tidak ada data yang di sini yang kosong ini. Kalau di sini tidak ada hubungannya dengan ada data atau tidak, karena ini biasanya diagram batang itu untuk menampilkan data kategorik, ya meskipun bisa juga numerik gitu ya. Oke, jadi histogram
Seperti ini berangkatnya dari mana? Jadi asalnya dari ini tabel distribusi frekuensi kita bisa buat histogram. Jadi ini 20, 40, 60 ini adalah titik-titik tengah biasanya diambil atau tergantung sel yang kita inginkan ya 20 ya misalnya diambil titik tengah di sini atau sel yang kita bisa tentukan sebenarnya. Jadi tidak mesti. Jadi begini, jadi frekuensinya masing-masing tadi kalau kita lihat tadi 3, 6, 6, 12, 3 ya. Jadi kalau lihat di sini ini 3, di sini 6, ini 12, ini 3 lagi. Oke, seperti ini kira-kira ya. Nah, kalian juga tahu kalau ini kita ambil titik tengahnya seperti ini ya, kalian bisa membuat, apa yang kita kenal sebagai, poligon gitu ya. Oke, ini nggak pas yang terakhir, sedikit di sini ya. Ah, saya ulang aja ini, ya kelewatan lagi. Oke, seperti ini ya, ini poligon frekuensi kan gitu ya, jadi tinggal hubungkan ya di tengah histogram. Nah, ini bentuk dari ini ya. Nah, histogram memberikan informasi tentang bentuk sebaran data, pusat penyebaran data, dan informasi lain ya. Apakah nilai yang paling sering muncul yang kita sebut dengan modus tadi ya, atau nilai-nilai lain yang kita inginkan. Apakah ada data yang berada di luar misalnya kelihatan dari situ nanti ya, yang istilahnya adalah data yang bersifat outliers gitu ya. Jadi kita bisa 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 lihat gitu, bisa amati dari sana. Oke. Nah, jadi suatu data itu juga bisa memiliki tidak hanya satu modus, tapi bisa memiliki lebih dari satu. Kalau dua disebut dengan bimodal, kemudian lebih disebut multimodal. Ya, modal itu untuk modusnya ya, modal. Jadi satu modus, dua modus dan seterusnya. Itu yang bisa diberikan oleh histogram. Selain itu histogram juga memberikan informasi apakah data simetris atau pencong atau condong ya, atau skew ya. Kemudian, selain itu juga memperoleh apa yang disebut dengan pencilan atau outliers, data yang jauh dari amatan yang seharusnya, kita harapkan ada di suatu, apa namanya, bersama dengan data yang lain, tiba-tiba ada yang sangat tinggi gitu ya, seperti itu. Itu juga kita bisa, eee, kita bisa amati dari histogram gitu ya. Oke. Nah, jadi ada data yang bersifat ekstrim gitu ya pada dasarnya. Nah, ini ilustrasi dari ini, histogram dari suatu data. Jadi ini kalau bentuk seperti ini simetrik ya, eee, jadi kalau kita tarik garis, jadi ini bentuk yang hipotetik ya istilahnya, secara teori ada bentuk begini, tapi data mungkin tidak akan selalu sama persis seperti ini ya. Nah, kalau kita lihat simetrik seperti itu, ya jadi kalau simetrik ini berbentuk seperti lonceng sebenarnya ya, dalam suatu distribusi, kita bicara nanti distribusi statistika yang namanya distribusi normal, kalau kalian pernah dengar ya, seperti ini ya. Kalau kita putar ya simetrik seperti itu ya, atau yang jelas kiri dan kanan sama lah ya. Kemudian pencong ke kanan, di sini, bentuknya kurang lebih seperti ini, pencong ke kiri ya seperti ini. Kalau kita dekati gambarnya seperti itu. Uniform sama, jadi, sama persis seragam atau uniform. Bimodal, jadi 2 modus, jadi ini satu misalnya tertinggi, kemudian ada lagi yang sering muncul gitu, seperti itu. Kemudian ada yang terpotong atau truncated seperti ini. Ya jadi, eee, seperti ini.
Ya, jadi seperti ini. Nah, ini harusnya mungkin ke sini, tapi dia terpotong di sini, truncated di sini, gitu ya. Jadi kalau ini lengkap, ada ini, kemudian tadi yang satunya sedikit terpotong. Oke. Yang ini seragam ya, seperti kotak, seperti ya kotak begini. Ya, jadi data yang kurang lebih hampir sama semua barangkali ya, tingginya sama apa gitu ya. Ya hanya berada dalam ini satu kotak gitu ya, seperti sama lah ya. Frekuensinya munculnya sama gitu maksud saya. Bukan datanya sama, tapi kemunculannya sama. Di sini kita bicara frekuensi. Kalau di histogram di sini ada yang di atas kan frekuensi F gitu ya. Ini juga frekuensinya F frekuensi. Ini juga sama frekuensi. Jadi sama. Jadi bukan hanya satu data maksudnya. Jadi frekuensinya sama. Ini juga naik turun begini, tapi yang paling ini ada tinggi, ini tinggi dibandingkan dengan ini ya. Makanya disebut dengan bimodal. Kalau modusnya banyak ya, jadi bisa jadi unimodal begini, trimodal misalnya atau apa gitu ya. Oke, jadi itu nanti kita akan coba eksplorasi menggunakan R. Nah, ini ada box plot namanya, mungkin ini baru bagi kalian ya. Box plot ada data yang bisa ditampilkan dengan bentuk diagram kotak atau box ya. Kalau kita anggap box itu kotak seperti ini. Jadi di sini ada, nanti kita review lagi apa itu, ini ada data berupa kuantil pertama, ini kuantil kedua atau median di sini. Ini kuantil ketiga, Q3. Kemudian ini ada data yang paling tinggi, minimum, maksimum, ini minimum. Ini minimum, ini maksimum biasanya gitu ya. Seperti ini, ada Q1, Q2, Q3, kuantil ketiga, kuantil kedua, atau ini sama dengan median, ini Q1. Jadi informasi tentang bagaimana bentuk dari penyebaran data yang kalian punya gitu ya. Jadi kita bisa amati dari situ. Oke, kemudian nah baik, sebelum saya lanjutkan, apakah ada pertanyaan sampai itu dulu? Silakan. Oh iya, siapa ini? Tribuana Komangayu Rati Tribuana. Oke, silakan. Kalau ada ini, silakan. Ya, silakan ngomong. Terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Rati dengan NIM 88. Saya ingin bertanya, Pak, di Ya, bagian eh, dot chart itu, Pak, dot chart ya. Kenapa dot chartnya? eh, saya kan tadi itu menggunakan data yang berat badan 30 orang ASEAN ya, Pak ya. Oke, yang ini ya, yang dot chart yang ini. Sorry, yang ini ya. Iya, yang Mm-mm. saya ingin pertanyakan itu, Pak, dari yang saya lihat datanya kan dibilang kalau dot chart itu yang identik itu ditumpuk. Nah, di situ tuh kan ada data yang kayak 35 sama 36. Nah, Ya, di dot chart itu ditumpuk juga sama yang 77 sama 78 tuh juga ditumpuk jadi satu gitu, Pak. Saya masih bingung gimana oh ya ya. maksudnya, Pak ya. Oke, baik. Iya, oke, baik. Makasih ya. Jadi kalau dot chart itu bedanya, jadi gini, saya balik dulu ke sini. Kalau ini namanya stem and leaf plot. Jadi ini data yang kepalanya, katakanlah begitu, puluhannya kita kumpulkan jadi satu, satuannya apa namanya, dikelompokkan lah ya, 50, 55 jadi satu. Nah, kalau dot chart itu bedanya gimana? Dot chart itu angka semua di ini sepanjang sumbu, jadi misalnya ini 10 ya, barangkali 10 ini karena ini ada 12, 10, ini mungkin
20 dari kita lihat perkirakan jaraknya gitu ya. Nah ini 35 dan 36 apakah ditumbuk? Tidak ya, yang ini 36, 2 ada titik begini, ya berarti munculnya 2 kali, ya 2 kali, 36, ini 35 yang ini. Tuh, jadi dia tidak sama dengan, stem tadi. Ini barangkali, saya nggak hafal detailnya berapa darinya, 30 apa itu 36 ya? Bentar dulu, 40 bukan 30, 40 berarti yang di sini, 40, ya gitu 48, yang kurang dari 48 berapa itu di datanya? 45 barangkali yang ini. Eee, ya ini kebetulan software-nya saya gunakan Minitab yang ini, jadi agak sedikit beda kalau nanti kita menggunakan R45, seperti itu ya, yang lain ini. Jadi tidak 35 dan 36 tidak ditumpuk, jadi tetap pisah sendiri. Nah, ini kelemahan juga kalau kalau misalnya ada data 1000 jadi agak jauh loncat gitu ya, atau agak ini gitu ya, skalanya gimana gitu, itu menjadi masalah juga sebenarnya. Kalau kalau di sini tidak terlalu banyak masalah, karena, batangnya bisa kita tambahkan di bawah. Oke, itu, jadi tidak ditumpuk ya, 35-nya beda, 36, pisah sendiri. Ya, sudah jelas? Tapi, Pak, sebelumnya, Ya, gimana? dari data yang saya lihat, dari berat badan yang 30 orang Asia itu, yang 36 itu cuman satu Pak, datanya. Oh, entar dulu, 36 satu ya? Mungkin saya salah masukkan kali ya? 36 satu aja ya? Bentar, kayaknya saya salah masukkan di software-nya barangkali kalau gitu, entar dulu. Oke, iya di sini satu aja ya? 36, 35 juga satu ya? Iya, Pak. Oke, ada 33. Oh, oke 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 oke, 33 berarti mungkin ini, bentar, oke, 30 kalau dibilang 30, ini mungkin 33 berarti ya? Oh, oke oke. Iya ini ditumpuk, apakah ini 35 dan 36 itu pertanyaanmu tadi ya? Iya, Pak. Oke, makasih saya juga baru ngeh nih ya, baru sadar. Oke, eee, iya saya tidak tahu nih apakah harusnya sih beda, harusnya di sini titiknya, ini satunya lagi 36 di sini, ya 33, 36. Kecuali ada aturan bahwa, beda satu atau 2 itu digabung. Ya oke makasih kita kan, coba aja dengan software yang R nanti. Ini saya pakai software yang lain nih karena ilustrasi sumbernya begini, jadi saya coba. Ya terima kasih ya, saya baru sadar juga, ternyata ini satu, saya juga baru ngerti kayaknya 36 satu ya ya ya, oke. 33, 35, 36, ya ya, oke. Ya saya simpan dulu ya, terima kasih pertanyaannya ya. Baik, Pak. Ada lagi yang lain silakan. Oh, Aditya Wicaksana. Oke, silakan. Kamu nanya apa, Aditya? Ya, Baik, nanya apa? terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan kembali, nama saya Raditya. Jadi di sini yang ingin saya tanyakan itu adalah pada bagian tabel frekuensi untuk berat badan 30 orang di Asia itu, Pak. Yang ini ya? Iya, di situ saya agak sedikit bingung, Pak. Kan tadi diketahui dari datanya itu ketika rentangannya itu adalah 95 sampai 10. Maaf, nilai amatan terbesar itu 95 dan nilai amatan terkecil itu 10 sehingga rentang datanya itu kan 85. Jadi Ya, kalau yang diminta itu 5 interval kelas sesuai dengan rumusnya itu kan ketemu lebarnya 85 dibagi 5 sama dengan 17. Nah, di sini yang saya bingungkan itu terkait pada tabelnya itu jika lebar kelasnya itu seharusnya 17 berarti pada intervalnya itu harusnya di kelas pertama itu 10 sampai 26 atau 10 sampai 27 Pak. ya, Karena dari yang saya ingat waktu SMA itu tuh kalau untuk mencari lebar kelas itu adalah rumusnya tepi atas kelas dikurangi tepi bawah kelas atau batas ya ya atas dikurangi batas bawah ditambah satu Pak. Terima kasih Pak. ya ya ya, kamu tidak salah, apa namanya, benar gitu. Jadi, apa namanya, ya itulah menjadi salah satu masalah dalam, tabel distribusi frekuensi. Apakah kamu mengikuti itu juga benar ya, tidak masalah itu, saya tidak menyalahkan ya, itu tidak salah, memang bisa begitu. Jadi, kamu tambahkan misalnya 10 tambah 17 kan, jadi
10-nya kan ikut ya, jadi sebenarnya 10 sampai 26 ya kan? Benar nggak? 26 maksudmu gitu kan? Iya, Pak. Ya, jadi nanti di sini 27 kan? Iya, 20. Tambah 17 berarti kurangi 1 kan gitu kan, karena 27-nya ikut. Ya. Iya. Ya, itu benar, saya tidak akan menyalahkan, asalkan nanti total frekuensi ini, ya. Kemudian ini apakah salah juga tidak salah juga. Boleh kamu buat begini juga, tidak masalah, ya, karena, tidak ada aturan baku sebenarnya, kalau itu memang aturan Sturges namanya. Jadi salah satu masalah histogram adalah pembagian kelas ini yang mana yang optimal atau mana yang benar. Jadi tidak masalah kalau beda 1 tidak masalah, asalkan yang yang kamu, periksa nanti adalah ini, totalnya 30 semua ini dan frekuensinya ini datanya masuk pada frekuensi yang benar, pada kelas yang benar itu, ya. Jadi antara 1026 dan, ini boleh kamu buat begini tambah 17 berarti berapa jadinya 40 berapa jadinya 44 berarti 43 gitu ya, benar ya? 43 Iya, jadinya ya? Pak. Hmm. 43. Iya, boleh begini. Jadi di sini yang di sini saya tambahkan 17 data di dalam, berarti 18 yang di sini jadinya gitu. Ya, jadi nanti kita akan menggunakan R saja untuk ini. Jadi saya pikir saya tidak mau manual lagi karena mata kuliah ini juga sesuai dengan namanya meskipun tidak ada praktikumnya sekarang. Jadi menggunakan R nanti ya, karena datanya juga mungkin banyak gitu ya. Jadi tidak manual. Saya rasa kalian sudah dapat ini di SMA. Jadi itu tidak apa namanya, ada banyak cara untuk membuat ini sebenarnya, jadi yang kalian pelajari itu baru 1 gitu ya. Jadi tidak masalah ya, tidak masalah, ya. Jadi kalian misalnya nanti ada tapi saya tidak akan kayaknya menggunakan itu, jadi kita akan menggunakan software aja biar biar sesuai dengan mata kuliahnya. Jadi kalau dulu manual, saya pikir jadi, waktunya banyak habis juga untuk membuat gini gitu. Tapi tidak masalah itu benar punyamu, yang ini juga sebenarnya masih boleh juga, tidak masalah gitu ya. Karena di sini tidak ada aturan sebenarnya yang resmi yang mana. Jadi maksudnya gini, jadi kalau kita buat begini pun misalnya, asalkan ininya sama, ya 40 misalnya 41 sampai ini berarti tambah berapa nih? Ditambah 3 iya ditambah 30 misalnya ini sampai, 71 ya. 30 tambah 30 ya, kemudian 1 tambah 30, berapa nih 101 ya? 1. Ini pun masih besar, tapi masalahnya ini tidak akan frekuensinya akan beda kan gitu ya, frekuensinya beda mungkin ini akan menjadi 9 barangkali di sini. Kurang lebih ya dan, sorry di sini 9 kalau kita buat seperti ini. Ini kelas gitu. Saya sulit, ini menulis. Oke. Jadi, KLS kelasnya gitu. Kelas. Ya. Tapi memang sebaiknya ikuti ya jadi, tidak, apa namanya, jangan asal jadi ini boleh, tapi akan menghasilkan bentuk yang berbeda gitu. Jadi ini adalah salah satu masalah dalam pembuatan histogram atau tabel frekuensi ya. Yang kita pelajari, yang zaman saya juga seperti yang kamu bilang tadi, itu namanya aturan, apa namanya, aturan Sturges kalau kalau ini. Nama, yang membuat itu adalah Herbert Sturges. Jadi ya itu berdasarkan, berdasarkan pada aturan, yang namanya distribusi binomial nanti, mungkin kalian kalian akan pelajari itu tapi tidak ke masalah ini gitu. Jadi tidak masalah yang kamu bilang tadi ya, oke? Asalkan total frekuensinya 30 dan, ini kan ada perbedaan, dengan software pun kalau kalian buat tidak akan sama dengan seperti ini gitu, ya, oke? Jadi tidak masalah ya? Iya, Pak. Terima kasih atas jawabannya, Oke. Pak. Ya ya, oke, yang lain ada pertanyaan lagi? Baik, silakan kalian resign atau langsung bicara ya, saya lebih senang kalau ini ya, kalian boleh ini. Oke. Nah, tabel frekuensi juga bisa digunakan untuk, apa namanya, data yang sifatnya kategorik ya, barangkali, dan kalau ini masih kita gunakan data yang kuantitatif. Jadi misalnya ada penjualan obat antidepresan A, B, C,
persentase yang terjual misalnya 36,37%, ya, 30,33%, dan satu lagi 33,33%. Nah, karena dalam persentase totalnya ini harus 100%, gitu. Persen. Oke, total dari ini. Obat antidepresannya ini, gitu. Kalau kita bicara tabel distribusi frekuensi dengan untuk data yang tipe kualitatif seperti ini. A, B. Jadi sini kan tidak ada kelas di sini ya, beda dengan yang tadi gitu. Ya. Jadi kita bisa juga gunakan dan ini biasanya kita familiar dengan diagram lingkaran ya, misalnya begini kita nyatakan ya. Gini misalnya ya, misalnya A barangkali B ya, ini gambarnya tidak tepat ya, proporsi pembagiannya ya. Jadi misalnya A 36, apa itu 37% yang paling tinggi dibandingkan dengan lain ya. B-nya ini 30 ya. Kemudian C-nya yang 33,33%. Jadi ini kita bisa ubah jadi ini ya. Nah, ini yang tadi yang sesuai dengan ini. Jadi A, B, C seperti ini ya. Bahkan atau diagram lingkaran ya. Kalau yang ini kita bisa buat batang juga ya, seperti ini. Barangkali dengan ketinggian yang hampir serupa karena 30 ini ya. Oke, ini kurang. Mungkin saya per ini lagi. Kalau batang kira-kira ilustrasinya begini barangkali. Ya gambarnya tidak sebagus yang kalian harapkan karena menggunakan ini mouse agak sulit. Oke, jadi misalnya A, ini B jauh lebih kecil dibandingkan dengan C gitu ya. Ini 30. Kalau kita ambil kira-kira sepadan gitu ya. Ini lebih tinggi daripada inilah kurang lebih. Jadi ini diagram batang beda dengan histogram ya. Kalau di histogram ini sel yang kosong ada data, tidak ada datanya. Di sini nggak ada hubungannya dengan ada data atau tidak ada karenanya merupakan kategori ya dalam hal ini. Dan ini masing-masing kita bisa hitung persentasenya berapa. Ini sebenarnya kalian sudah tahu ya, jadi tidak banyak hal baru untuk yang deskriptif. Nah ini yang tadi bagian batang yang saya buat tadi dengan lebih tepat ya, sesuai dengan hitungan ya, A, B, C seperti ini. Oke, itu pertanyaan. Oke, pastinya bertanya gimana caranya saya menggunakan ini software. Oke, saya akan langsung ini ya. Baik, karena memang sekali lagi saya ingin menegaskan bahwa kuliah ini sebenarnya tidak ada praktikum, tetapi karena kalian dituntut harus bisa software itu agak sedikit membingungkan sebenarnya. Tapi ini tidak apa-apa ya, kita akan belajar menggunakan software. Baik, sebelum saya lanjut, apakah di antara kalian ada yang pernah mendengar kata software R? Ada yang pernah tahu? Dengar? Ada yang pernah dengar nggak di antara yang hadir hari ini? Ada yang pernah dengar R gitu? Pernah, Pak. Pernah, di mana pernah dengar? Pernah menggunakan nggak? Kalau untuk menggunakan sih belum, Pak. Tapi dikasih tahunya itu dari cutting. Oh, oke. Ya. Baik. Oke, kalian bisa lihat ini ya, ada laman web Grand Air Project. Oke. Iya, ada yang pernah menggunakan nggak yang lain? Ada yang pernah menggunakan di sini? Barangkali iseng-iseng gitu, coba-coba apa gitu. Ada yang pernah menggunakan? Belum ya? Baik, tidak apa-apa. Ya, jadi kita akan menggunakan software yang free, disebut juga dengan open source ya. Istilah teknis yang berbeda tapi saya gunakan ini aja secara umum ya, open source atau ya free software lah, free software yang kalian bisa gunakan. Jadi sini ada website ini ya. Kita akan belajar menggunakan ini ya. Mungkin saya kalau tidak salah ada panduan praktikum yang dulu bisa kalian gunakan untuk belajar ya. Tapi saya akan demokan beberapa hal yang mungkin jadi dasar untuk kalian belajar menggunakan R. Nah, di sini ada beberapa versi R. Jadi kalau kalian menggunakan Windows, kalian bisa menggunakan download R for Windows. Seperti ini. Ada linknya download R ya di sini. Kalau kalian menggunakan Mac OS, download yang di sini. Kalau kalian pengguna Linux misalnya ada yang tahu, download yang di sini
Ya. Nah, sekarang saya asumsikan kebanyakan di antara kalian menggunakan Windows, gitu ya. Tapi sebelum caranya sama saja ya, pada prinsipnya hanya masalah software itu digunakan pada sistem operasi atau apa gitu ya, yang mana yang tadi saya sebut dari satu di antara 3. Oke, kalau di Windows ada di sini R for Windows. Nah, di sini akan ada menu untuk mendownload, jadi di sini ada base, cari di base di sini ya. Nah, di sini ada R versi R ini ya. R 4.1.2 for Windows. Ya, ukurannya ini 86 MB. Untuk sistem operasi 32 dan 64. Ini teknis sekali bagi kalian yang tidak hanya menggunakan, tidak usah khawatir, download saja ini. Oke. Di sini nah ada ada opsi ini untuk apa namanya? Nanti mendownload ya. Tinggal kalian save saja filenya. Save. Disimpan ya. Di ini ya. Save gitu misalnya, nanti akan download ada progress-nya seperti ini, dan saya akan cancel karena saya sudah download ya. Oke. Nah, begitu kalian download, nanti tinggal install. Caranya tinggal klik biasa ya. Saya akan ilustrasikan saja, tapi saya akan cancel karena saya sudah menginstal biar tidak ya. Saya sudah menginstal, jadi saya asumsikan sekarang. Oke. Nah, di sini ada R yang tadi saya download ya, saya sudah download bulan kemarin sebenarnya. Oke, ini misalnya nanti tinggal kalian klik saja. Ya. Nah, nanti ada ini ya, setup language dan seterusnya. Seperti ini ya. Kalian oke misalnya ya. Next, next gitu ya, dan seterusnya. Saya cancel ya, karena saya sudah install di directory biar tidak berusaha. Ikuti aja next, 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 next ya. Nanti nanti akan menginstal, kalau sudah berhasil akan muncul seperti ini. Jadi ya seperti ini, nanti ntar saya lagi buka. Nah, kalau sudah berhasil akan muncul seperti ini. Nah, ini dia ya, ada ini R version. Jadi ini R yang kalian install, saya akan perbesar lagi. Nah, ini versi R, ada R version bla 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 gini ya. Seperti ini. Oke. Nah, di sini kita sudah berada pada konsol R namanya. Konsol ya, kayak bisa mengetikkan perintah apapun di sini. Oke. Di sini kalian bisa melakukan operasi matematika dan melakukan ini ya untuk mata kuliah ini statistika komputasi. Tapi kita akan mulai dari yang paling sederhana dulu ya. Jadi saya ini bisa di-clear screen-nya dengan ada kita clear console. Nah, biar kosong, biar tidak ada. Oke. Jadi di sini kalian bisa melakukan penjumlahan misalnya 12 ditambah misalnya 23 ya. Kemudian 23 kali 12 gitu ya. Seperti itu. Atau misalnya 14 tambah 23 dikurang 9 dikali 23 gitu ya. Nah, seperti ini. Dan lain-lain. Nah, yang sering kita gunakan nanti adalah bagaimana menggunakan R untuk membantu statistika ya, PR kalian barangkali atau ujian nanti ya, untuk membantu kalian mengerjakan tugas-tugas gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita bisa melakukan ini, dan yang penting nanti adalah kalian membuat sesuatu dalam R, itu yang kita sebut segala sesuatu dalam R disebut sebagai objek. Objek itu bisa berupa variabel, fungsi, dan lain-lain. Nah, sekarang yang penting, prinsip yang paling penting dalam R adalah R itu bersifat case sensitif. Jadi huruf besar dan huruf kecil itu dibedakan, tidak sama. Baik. Nah, saya akan membuat suatu variabel
ya, satu variabel yang saya sebut misalnya namanya misalnya berat ya, berat. Nah, variabel berat ini akan saya buat misalnya berisi satu data yang isinya beratnya 10 kilo gitu ya. Jadi berat itu nilainya 10 gitu ya. Nah, dalam R itu kalau kalian memberikan nilai atau memberikan assignment terhadap suatu ini. Jadi memberikan assignment itu memberikan suatu nilai terhadap variabel gitu ya. Jadi berat kalian secara natural bisa menggunakan ini. Berat sama dengan 10 ya. Maka kalau kalian ketik lagi berat enter maka nilainya 10. Nah, ini namanya assignment. Jadi berat diberikan nilai 10. Oke. Nah, dalam R itu ada 3 tanda untuk menyatakan assignment atau pemberian nilai. Yang pertama tadi sudah kita lakukan. Kalian bisa memilih ini atau berat, ada tanda panah. Tanda panah diketikkan dengan tanda lebih kecil di keyboard, kemudian tanda strip, berikan tanda ini 10. Angka 10. Oke, kalau kita ketik akan menjadi berat 10. Sama. Kemudian bisa juga sebaliknya. 10, tanda panah ke kanan, berat. Berarti ini juga sama. Berat 10. Nah, ini namanya penugasan atau assignment atau memberikan nilai berat, berat. Semua yang ini ya, jadi ke kanan. Nah, penugasan ini atau assignment ini atau gampangnya nilai variabel yang kita inginkan ini, yang pertama dan kedua sama-sama dengan dan tanda panah ke kiri itu bersifat dari kanan ke kiri. Artinya nilai dari kanan kita bisa berikan nilai ke kiri, ya. Dari nilai 10 kita berikan nilai berat. Nah, kalau yang tanda ini secara intuitif dari kiri ke kanan, 10 ke berat gitu. Jadi saya bisa ulangi lagi berat, bisa saya ubah sekarang menjadi 100 atau 1000 atau 10.000 misalnya, saya ubah 10.000 maka berat sekarang menjadi 10.000. Assignment atau penugasan terakhir itulah nilai variabel atau objek terakhir. Dengan cara yang sama saya bisa ganti ini menjadi sekarang 10.001 misalnya, jadi berat sekarang nilai 10.001. Atau saya ganti dengan 1 juta, ini saya nggak tahu berapa ini berat. Nah, sekarang berat nilainya segini. 1 kali 10 pangkat 12. Ya, E plus ini artinya 10 pangkat 12. Nah, di sini kita mempunyai prinsip yang dasar ya. Saya punya variabel yang namanya berat, seperti ini, berat. Ya, berat, ini yang nilainya tadi awalnya 10 berubah, ini sekarang nilai terakhir berat. Saya bisa ubah lagi menjadi berat yang kecil, sangat kecil nilainya dengan tanda ini, 1,23 misalnya. Jadi berat sekarang nilainya. Nah, kalau tadi saya menjelaskan bahwa assignment bisa dilakukan dari kanan ke kiri, dan ini, tetapi dari sini dari kiri ke kanan. Nah, kita tidak bisa menggunakan tanda sama dengan untuk memberikan assignment dari kiri ke kanan. Jadi 10 sama dengan berat, tidak bisa. Error. Kenapa? Karena dalam R penamaan variabel atau objek itu tidak boleh dimulai dengan angka. Jadi kita tidak bisa membuat 10 titik berat sama dengan misalnya kita berikan nama sama dengan 10. Ini tidak bisa karena mulai angka dengan 10. Tetapi kita bisa membuat nama dengan berat 10 sama dengan 10. Berat. Jadi pelajaran sederhana ini apa artinya? Nama variabel dalam R itu tidak boleh dimulai dengan angka. Ya, harus dimulai dengan huruf. Kemudian huruf besar dan huruf kecil itu dibedakan tadi seperti yang saya katakan case sensitif. Jadi kita mempunyai nama berat, tapi kalau kita lupa misal oh namanya berat bukan ya? Tidak ada, karena memang ini objek beratnya tidak ada. Oh mungkin ini kali ya tadi yang saya ketik. Oh tidak ada juga ya, atau mungkin ini. Ini juga tidak ada, atau ini. Apalagi ini. Tidak ada gitu ya. Jadi yang ada itu hanya berat. Loh bagaimana saya tahu objek yang saya sudah itu ada dalam apa yang saya kerjakan sekarang ya? Tinggal ketikkan saja objek seperti ini dalam R ya. Nah, ini adalah objek-objek yang ada dalam R saya dan di kalian mungkin tidak akan sama gitu ya.
Seperti ini misalnya. Oke. Nah, seperti ini. Kemudian yang berat tadi yang mana? Yang ini saja. Nah, kalau kalian tahu ini, kalian bisa ketik misalnya U, oh apa ini U, oh ada W. Semua objek yang kalian ini ada, oh ini apa ini? Kalian mungkin nggak tahu apa yang ini kan gitu ya, nggak tahu. Oke. Nah, kalau ternyata kita tidak perlu objek ini semua, kita tinggal dihapus saja. Jadi tinggal dihapus di sini ada menu remove all objects gitu. Hanya saja kalau kita meremove ini semua akan hilang. Yes, gitu misalnya. Sekarang kalau kalian ketik objek lagi, objek yang tadi itu yang kita buat berat tadi juga tidak ada, dihapus gitu. Kalau kalian ketik berat sekarang sudah tidak ada, not found. Objek error, objek berat not found, tidak ada. Jadi ini kosongan. Jadi hati-hati nanti kalau memang kalian ada tugas, ternyata ada ini atau ujian yang kalian ini menggunakan R nanti untuk melakukan analisis data dalam statistika komputasi ini tidak ada objek berat ini tidak ada. Hati-hati harus cek di sini ya. Oke, itu yang paling dasar. Kemudian sekarang saya akan hapus ini dulu, jadi clear screen, di sini clear console, atau kalian bisa tekan Ctrl L. Jadi di sini ada shortcut Ctrl, clear control atau Ctrl L. Ya. Jadi nah sekarang saya ingin memasukkan berat badan misalnya. Sekarang datanya tidak akan sama dengan bagaimana saya memasukkan data berat badan. Jadi berat badan, saya namakan berat saja sekarang. Masukkan datanya berat badan. Kalian bisa melakukan ini menggunakan tanda panah atau menggunakan tanda ini. Ini misalnya tanda panah. Nah, bagaimana cara memasukkan berat badan? Kalau tadi hanya 1, 10, mungkin sekarang 60 kilo ya, 1 kilo. Kalian hanya mempunyai data 1. Saya ingin memasukkan misalnya berat badan dari 10 orang. Dalam satuan kilo semuanya sama. Jadi kalian bisa melakukan berat. Nah, ada suatu fungsi yang namanya C. C. Dalam tanda kurung, buka kurung tutup, kalian masukkan di sini 60, 65 misalnya beratnya. Saya terlalu berat Pak kalau gitu, kurangi dikit dong, ya, 55 misalnya. Masih berat Pak, 50 misalnya. 45 misalnya. Kayaknya nggak gitu Pak, saya 85 Pak. Waduh, sekali nih ya. Misalnya begitu, bisa 75 misalnya. Kok 5 semua Pak? Kan nggak aneh Pak, saya 72 loh Pak. Enggak Pak, saya misalnya, saya agak kurusan Pak, jadi nggak begini Pak, jadi 46. Oke. Jadi ada berapa ini sudah kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, ya. Kurang satu lagi. Wah, saya paling kurus di antara mereka Pak. Oke, 35 barangkali ya. Nggak kebayang kalau ada di antara kalian yang sampai 35. Tapi oke lah, terima aja. Nah, sekarang data ini kita enter sekarang berat termasuk. Jadi ada berapa? Hitung aja. Saya mau hitung aja Pak. Nggak percaya 10 gitu. Udah hitung aja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gitu. Oke, 10 Pak benar. Ya kalian nggak percaya sama saya misalnya. Ini nggak tahu Pak berapanya. Oke. Bagaimana saya tahu jumlahnya data di sini ya? Ada satu fungsi dalam R yang kalian bisa gunakan namanya length. Length berat. Nah, length ini akan menghitung banyak data, ya, jumlah data. Nah, R itu melakukan operasi yang disebut dengan operasi dalam bentuk vektor. Jadi ada tanda 1 ini. Jadi data pertama, ya nanti akan ada data banyak lagi. Nah, kalau saya jahil, kalian masukkan data sebanyak 1000. Nggak bisa begini, ya. Karena kemungkinan salahnya besar dan seterusnya. Oke, sekarang saya terima saja dulu. Ya udahlah, beratnya 10 orang. Nah, bagaimana cara saya untuk menghitung dari ini nanti, saya buat apa tadi, stem, emlit, plot, dan yang lain-lain tadi Pak, gimana caranya? Ya. Untuk diagram batang daun, kita bisa membuat, ini, apa namanya, menggunakan perintah stem, ya. Ada box plot dan lain-lain. Oke. Tadi kan kita melaksanakan perintah ini Pak. Gimana dong caranya saya ingin membuat catatan, membuat komentar, biar saya tidak bingung nanti ketika disuruh membuat PR, paham dengan apa yang saya ingin, lakukan, gitu. Nah, dalam R itu ada perintah, ada tanda ini yang kalian mungkin tahunya sekarang sebagai hashtag gitu ya, barangkali dalam sosmed. Tapi ini sebenarnya hanya disebut sebagai hash saja atau pound kalau dalam dunia programming. Oke. Tanda komentar biasanya dinyatakan komentar atau dalam konteks lain ada dalam, ini saya tidak bicarakan jadi hash. Ini adalah komentar, tidak akan dieksekusi. Jadi kalian bisa menambahkan ini,
hari ini saya belajar R. Agak bingung sih. Mungkin, wah ya sudahlah nggak apa-apa gitu ya. Ini komentar, jadi kalian bisa tambahkan ini. Jadi misalnya ini. Nah, bagaimana kalau tadi saya ingin menambahkan, memberikan komentar pada saat saya memasukkan data berat, boleh nggak saya ulangi? Boleh. Jadi pada keyboard kalian akan melihat tanda panah kiri atas, kiri kanan, atas bawah kan gitu ya. Mungkin pada laptop itu harus menekan tombol Fn atau apa, tergantung laptopnya silakan. Jadi kalau tanda panah atas akan melihat, kalau kalian tekan akan munculkan begini, perintah-perintah yang sudah pernah dimasukkan, gini ya. Nah sekarang kalian mau yang mana? Bawa ke tombol bawah lagi ya. Nah ini misalnya, saya ingin memberikan komentar ini, tambahkan, memasukkan data berat badan 10 orang, enter. Jadi ini akan kalian berikan komentar berat, sama dengan data yang tadi tidak ada perubahan ya, seperti itu. Nah, saya ingin membuat misalnya stem plot atau plot batang daun yang tadi kita coba gitu. Tapi datanya kan tidak sama ya, nggak apa-apa. Membuat plot batang daun atau stem leaf plot. Jadi kegunaannya apa? Namanya stem berat. Kalian akan memperoleh data diagram batang dari ini. Oke, stem dan leaf-nya sebelah kanan ya, seperti ini. Oke. Nah, bagaimana dengan box plot? Tadi kan ada box plot. Bagaimana caranya? Jadi tinggal ketik box plot berat. Nah, seperti ini. Ya, jadi akan memunculkan ini data dengan di sini nanti disebutkan kuartil 1, ada kuartil 2, kemudian kuartil 3 atau median. Ya. Bagaimana kalau saya ingin melakukan yang lain? Nah, untuk tabel distribusi frekuensi agak panjang caranya, ya. Dan beberapa yang lain ya, ada sedikit panjang. Nanti mungkin saya bagikan dulu di contoh praktikum yang sebelumnya. Kalian bisa baca dulu nanti ya. Coba saya cek dulu. Jadi kita bisa gunakan. Jadi ini ilustrasi penggunaan R yang paling dasar yang kita bahas dalam kuliah ini. Jadi seperti beberapa ini kita bisa, ini semua bisa dilakukan dengan R gitu ya. Seperti ini. Ya, ini kita bisa hitung secara manual, tetapi kita akan melakukan ini dengan R ya. Tapi sini agak sedikit panjang, jadi nanti kalian harus baca dulu biar paham ya. Kemudian ini misalnya saya bisa buat histogram dengan menggunakan yang sudah default dalam R. Jadi bagaimana kalau saya buat histogram? Jadi seperti yang saya katakan tadi, histogram kita bisa ini, jadi histogram berat misalnya, histogram. Jadi akan langsung dibuatkan seperti ini ya. Dengan sel-sel yang dia sudah tentukan jadi 30, 40. Maka inilah salah satu contoh yang saya maksud 30, 40 dan seterusnya sampai 90 ya contohnya. Kemudian bagaimana dengan dot chart? Apakah ada? Apakah bisa kita petik gini atau ada, bisa nggak begini misalnya? Ya. Nah, ini yang versi yang berbeda dengan dot chart yang saya tampilkan tadi karena software yang saya gunakan software yang lain tadi. Nah, dot chart dalam ini sama dengan yang tadi sebenarnya, tapi di sini sepertinya ya lebih fair dibandingkan yang tadi, agak beda dengan yang sebelumnya. Jadi ini dot chart jadi angka tadi 35 di sini ya. 40 tidak ada. Ya, 40 ada 45. Oke. Saya ingin lebih jelas baca datanya ya. Jadi kita bisa mengurut data misalnya ya. Mengurut data, mengurutkan data gimana? Kita bisa gunakan perintah sort. Sort berat. Nah, ini kita urutkan. Jadi ada nggak datanya? 35. Oh ya, di sini benar 35. 45 barangkali yang ini ya. Kemudian ada 46 di sini. Jadi beda dengan yang tadi ya. Mungkin menjawab pertanyaan yang sebelumnya karena tadi softwarenya yang berbeda. 50 ini, kemudian 55, kemudian 60. Ada 65 di sini, ada 70, ada 75, ada 85. Oke, bagaimana kalau kita lakukan ini?
Ya, berat saya ganti sekarang misalnya kita perbanyak, kita cek apakah melakukan hal yang ini. Saya perbanyak 75. Ada banyak 70. Jadi tidak 10 lagi ya, lebih. Misalnya begini saya lakukan. Ya, datanya saya modifikasi, beratnya sekarang menjadi ini blank berat. Ada 13 orang sekarang saya masukkan beratnya ya, 13. Stem akan berubah dibandingkan dengan yang tadi ya, seperti ini. Ya, ada perbedaan 75 lebih banyak. Bagaimana dengan dot chartnya? Dot chart berat. Nah, ini dia. Oke, lebih fair. Jadi yang sama akan ditumpuk, tetapi tidak satu titik gini. Jadi 75 kan tadi muncul sebanyak ini ya, 4 di sini ya. Kalau kita urut, sorry, setelah yang baru ya, sort berat. Ya, 75 muncul sebanyak 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Ini lebih fair dibandingkan grafik yang tadi. Jadi terima kasih pertanyaan tadi membuat saya lebih berpikir, mungkin saya sebaiknya menggunakan yang saja ya. Oke. Apakah saya bisa mengganti warna? Nah, itu sudah pernah ya, mungkin harusnya bisa ya. Misalnya nah, sebelum saya lanjut ke yang lebih lanjut, jadi ini semua kita bisa lakukan dalam sesi interaktif ini dalam R Console. Jadi saya hanya akan menggunakan R yang relevan dengan kuliah ini gitu ya. Pak, bagaimana kalau saya ingin menghitung min, median, modus ya? Nanti bisa, tapi saya untuk menghitung ringkasan cepat itu bisa menggunakan perintah summary atau fungsi summary berat. Ini akan menghitung min, median, modus yang min, median yang kalian ini. Untuk modus tidak disediakan fungsinya dalam R karena itu dianggap sering mengelirukan kalau yang modus ya, karena bisa interpretasinya bisa macam-macam gitu ya. Jadi yang ada itu paling median ini bisa kita hitung. Jadi rata-rata nanti ya pada pertemuan berikutnya min ya, min berat misalnya kita akan hitung rata-rata gitu ya. Jadi median ini akan hitung median atau Q2 median atau kuantil kedua gitu ya. Kemudian varians var berat ini akan menghitung varian atau variansi boleh. Ada berapa varians dalam ejaan bahasa Indonesia varian ya. Simpangan baku bisa kita hitung dengan ini nanti ya. Jadi mudah-mudahan lebih produktif dengan menggunakan komputasinya langsung. Simpangan baku daripada hitung manual saya dulu. Jadi saya pikir ini harus kita ubah. Oke, seperti ini. Nah, ini adalah pekerjaan yang bisa salah, terutama memasukkan data seperti ini ya. Nanti kita belajar pastinya memasukkan data yang banyak seperti apa, tidak akan manual begini. Nah, ini cara yang nyaman dilakukan kalau kita melakukan sedikit interaktif dan kita sewaktu-waktu dan kita perlu melakukan ini. Tetapi untuk pekerjaan yang sifatnya skala yang lebih besar dan sering kita lakukan pekerjaan yang sama, kita akan menggunakan script. Jadi oke. Jadi di sini di file ada new script. Jadi kalian ngetik perintahnya di sini tinggal run saja. Jadi contoh. Jadi tadi kita memasukkan data, saya bisa copy lagi yang di sini biar tidak repot mengubah ya, misalnya berat. Saya copy di sini, saya ketik di sini. Jadi di sini yang saya edit. Jadi kalian lebih leluasa di sini. Misalnya saya tambahkan lagi 80, 90 misalnya, 95, mungkin ada yang agak gimana ya, mungkin lebih gitu ya. Kemudian ada 60, 55 lagi dan seterusnya. Jadi ini saya ketik di sini dan saya tetap bisa berikan komentar di sini ya. Masukkan data berat dan yang di sini tinggal saya blok ya, tinggal run. Klik kanan, run. Nah, di sini ada akan eksekusi di sini. Jadi di sini kita bisa hitung tadi misalnya stem berat box plot berat gitu ya. Dan kemudian dot chart berat. Oke. Nah, ini misalnya ya. Kalian bisa mendapatkan ini box plotnya di sini tadi ya. Ada ini stem yang terakhir ya. Dan nanti ada teknik-teknik lain.
dan saya pikir untuk saat ini cukup sekian dulu, ya. Sebelum saya akhiri, apakah ada pertanyaan? Jadi kita akan menggunakan R ya, Ron. Jadi kalian mungkin menghitung manual untuk latihan aja, nanti lebih banyak tugas, saya pikir lebih, karena sesuai dengan namanya, komputasi, lebih banyak menggunakan software, terutama yang free ya, yang seperti ini. Dan satu lagi sebelum saya lupa, karena kemungkinan koneksi bermasalah atau apa, barangkali ya, jadi kalian bisa mendownload di Mirror, yang cari saja yang di Indonesia, itu ya, Mirror. Jadi di sini ada Mirror. Ya. Nah, di sini pilih yang ini ya, jadi kalian find di sini. Cari yang ya di sini ada find Indonesia. Nah, di sini ada. Di sini ada repo BPPT Go ID. Kebetulan masih jadi ini ya, mirrornya R. Jadi download yang di Indonesia biar lebih cepat. Ini nah, sama seperti tadi ya, karena mirror jadi di copy ya, seperti kita bercermin ya, namanya mirror gampangnya gitu. Jadi di sini download R, cari base, ya kita cukup ini aja ya. Sama dengan cara yang tadi ya. Dialog yang akan terbuka juga sama seperti ini. Oke. Nah, saya harapkan kalian segera melakukan ini, ya, download ini segera, karena nanti mungkin apa namanya, materi-materi berikutnya akan mengombinasikan penggunaan R ya. Saya pikir gitu untuk semester ini, kalian mungkin akan sedikit beda dengan yang sebelumnya. Kalau sebelumnya hanya bagian belakang saya kenalkan R, karena waktu itu saya juga pikir ada agak sulit ya, tapi saya pikir ya udah gabung aja, masih bisa kok ini, saya pikir. Ya, jadi akan lebih banyak menggunakan R dibandingkan dengan hitung manual ya. Saya ingin kalian memaparkan apa yang ada teknologi. Secara prinsip kalian bisa karena sudah dapat di SMA. Dan lagian nanti tidak bisa melakukan komputasi manual pada beberapa topik dalam mata kuliah ini. Jadi mulai dari awal sekarang saya kenalkan ini. Oke. Saya sarankan install ini, kalau ada apa-apa silakan WA saya ya. Jangan takut. WA saya bisa di grup atau bisa di ini. Kalau berlaku untuk semua saya jawab di grup. Oke, jadi gunakan di sebaik-baiknya karena kita online, jadi help-nya saya berikan di sana ya kalau ada masalah. Oke, silakan saya stop sharing dulu. Nanti ada untuk yang berikutnya. Jadi saya berusaha semaksimal mungkin yang paling mudah kita gunakan ya untuk kalian. Jadi tapi dari pengalaman sebelumnya, dari awal saya ngajarin tahun angkatan 15 kayaknya saya ingat saya bisa. Jadi kalian juga pasti bisa. Ya. Jadi yang sudah 7, aduh saya udah lupa deh, udah lama banget. Ya. Jadi saya rasa kalian juga tidak masalah. Oke? Meskipun tantangannya karena ini jadi satu, jadi kalau dulu praktikum jadi ini, saya integrasikan gitu aja bedanya. Kita coba semaksimal mungkin. Baik, saya akan tutup pertemuan hari ini, sudah waktu juga mungkin kalian juga sudah pusing seharian kuliah. Ya, saya tutup sampai ketemu lagi, nanti kalau ada apa-apa silakan. Jadi saya sarankan kalian download segera, install, kalau ada masalah lebih cepat diketahui sebelum nanti ada tugas kalian bingung ya. Gitu. Jadi saya terbuka untuk itu dari awal, jangan tunggu sampai tugas hari H-1 atau hari H-setengah, saya bilang gitu, ada yang begitu dulu dari pengalaman saya, tapi tidak di kalian sih. Oke, jadi biar nggak bingung, jadi secepatnya tahu masalahnya di mana. Ya, oke saya tutup dulu, sampai ketemu lagi. Saya end. Selamat sore. Oke, Pak. Ya, Terima kasih, Pak. semuanya. Terima Yuk. kasih, Pak. Selamat sore, Pak.